Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabe salamat linguna latai, sembah sujud karena malempang, adil kata lino, bacuramin kasaruga, basengat, kaju patah, arus, arus, arus. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yesi Permadani Safitri, kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil praktikum biologi percobaan seleksi alam untuk memenuhi tugas praktik mata pelajaran biologi dengan guru pembimbing Bapak Made Pujangga SPD. Baiklah, kita masuk ke bab 1, pendahuluan ada latar belakang, di mana hasil perubahan pada makhluk hidup ada dua kemungkinan, yaitu 1. Makhluk hidup yang mengalami perubahan tersebut mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta makhluk hidup yang mengalami perubahan tersebut tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Rumusan masalah ada dua seperti yang terlampir pada slide. Tujuan penelitian adalah agar siswa dapat mengetahui kemampuan adaptasi individu pada lingkungannya. Manfaat penelitian, memahami bagaimana makhluk hidup bisa bertahan dan beradaptasi pada lingkungannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh ilmuwan sebelumnya adalah objek dan lokasi penelitian yang digunakan. Kita lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka, kajian teori. Sebagaimana yang disampaikan oleh Charles Darwin, yaitu 1. Bahwa spesies yang hidup saat ini berasal dari spesies yang hidup di masa lalu, dan bahwa evolusi itu berjalan melalui seleksi alam. Analisis data mekanisme evolusi makhluk hidup terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut. 1. Faktor seleksi alam, 2. Faktor mutasi gen, 3. Faktor frekuensi gen dalam populasi, serta 4. Faktor spesiasi. Kita lanjut ke bab 3, metode penelitian. Dilakukan hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 di tanah berumput di sekitar lingkungan rumah. Alat dan bahan yaitu pelubang kertas buffalo berwarna biru, merah, serta hijau, kantong plastik, tali dan gunting, serta stopwatch. Langkah-langkahnya yaitu membuat bulatan kecil kertas sebanyak masing-masing 100 bulatan, sehingga jumlah keseluruhannya yaitu 300 bulatan, kemudian memasukkan bulatan tersebut ke dalam kantong plastik, lalu dikocok hingga tercampur. Yang kedua, mendatangi tempat terbuka dan menentukan plot ukuran 2x2 meter, kemudian menandai tiap pojoknya dengan tali, lalu menaburkan potongan kertas dengan merata di atas plot tersebut, serta meminta salah satu teman untuk memunguti kembali kertas yang telah disebar selama 2 menit. Teman tersebut bertindak sebagai predator dan bulatan kertas sebagai mangsa. Lalu menghitung jumlah kertas yang tersisa di plot menurut warna masing-masing, lalu memasukkan hasilnya ke dalam tabel, serta melakukan kembali oleh anggota lain dengan cara kerja yang sama sebelumnya. Inilah dia bab 4, data dan pembahasan. Hasil penelitian sebagaimana yang terlampir pada tabel. Kami melakukan 3 kali pengujian. Yang pertama, penyeleksinya adalah Niketut Juliani Safitri. Yang kedua sebagai predator yaitu Sonia, dan yang ketiga Niwayan Miliawati. Lanjut kita ke pembahasan di mana kertas yang paling banyak terambil pertama adalah warna biru, kedua warna merah, serta yang terakhir warna hijau. Faktor yang mempengaruhi warna kertas paling banyak atau paling sedikit terambil adalah 1. Faktor adaptasi lingkungan, 2. Faktor persebaran, 3. Faktor predator. Penyeleksi pertama adalah penyeleksi yang paling maksimal saat memungut kertas sebagai mangsa karena kertas yang disebar masih nampak dan terlihat jelas sehingga penyeleksi atau predator mampu menemukan dan memungutnya secara cepat. Dan penyeleksi terakhir memperoleh hasil yang minimum dikarenakan persebaran kertas tidak merata dan jumlah kertas berkurang karena tenggelam di air serta terselip di rerumputan. Bab 5 yaitu penutup. Simpulan yang dapat saya ambil yaitu 1. Kertas buffalo yang banyak terambil adalah warna biru dengan rata-rata 31, warna merah dengan nilai rata-rata 20,6, dan warna hijau dengan rata-rata 18. Yang kedua, seleksi alam yang terjadi pada setiap individu itu berbeda. Yang ketiga, makhluk hidup yang dapat berkamuflase dan beradaptasi adalah makhluk hidup yang dapat lolos dari seleksi alam. Yang keempat,
bahwa proses terjadinya seleksi alam dapat dipengaruhi dari berbagai hal, seperti warna spesies, tempat melakukan percobaan, serta faktor lingkungan lainnya. Saran saya, sebaiknya dalam menghambur kertas harus merata dan memperhatikan arah angin saat menghamburkan kertas, sehingga kertas tidak keluar dari kotak dan hasilnya pun merata. Lalu, pengamatan dengan teliti untuk meminimalisir kesalahan. Berikut ini lampiran, ada alat dan bahan, ada dokumentasi kami saat memotong kertas menjadi bulatan yang kecil, lalu mencampurkannya ke dalam plastik, lalu membuat plot ukuran 2x2 meter, serta menaburkan bulatan kertas di dalam plot 2x2 meter, dan mendokumentasikan para penyeleksi dalam memangsa kertas-kertas yang terdapat pada plot 2x2 meter dengan waktu 2 menit. Berikut ini lampiran, ada 4 link yang kami lampirkan dalam daftar pustaka, dan sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ela bulim getu ginting bulu panjang, isen mulang menetes rantai kamar rambu. Thank you.